1-1 skor sementara Perang Bintang Indonesia Super League di malam hari ini dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, di mana gol dari ESL All Star dicetak oleh Beto Gonçalves dan berhasil disamakan oleh Hilton Morera. Ya, sementara ini juga Victor Igbonevo masuk menggantikan Fabiano Rosa Beltram. Atep juga masuk menggantikan Zahrahan Keranggar. Ya, Zahrahan memang tampil tidak dalam kondisi terbaiknya di malam hari ini. Ya, seperti yang tadi kita bahas, bahwa memang lebih dominan Lopez bermain di sektor tengah tadi, sehingga akhirnya Janan juga menariknya keluar Zahrahan untuk digantikan oleh Atep. Ya, Gustavo Lopez pun juga ditarik keluar. Ia digantikan oleh Eka Ramdhani. Dari daftar nama-nama yang memang masuk di ESL All Star untuk malam hari ini, memang ada dua nama yang memang boleh dibilang tidak diduga. Yang pertama adalah Jajang Sukmara yang menempati posisi bek kiri asal Persib Bandung, dan yang kedua adalah Supriyono, pemain Gaek yang ternyata masuk dalam pemain yang dipilih oleh masyarakat di ESL All Star musim ini. Dan kembali kita lihat Thierry Gattuso langsung memberikan bola tadi, maksudnya kepada Hilton Morera, pemain yang sebenarnya masih berada dalam kondisi tidak fit alias masih mengalami cedera hamstring, tapi terus memaksakan diri untuk bisa tampil memberikan hiburannya di malam hari ini. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Aldo Barreto. Ya, Aldo sudah mendapatkan kartu kuning. Ini berarti kartu kuning kedua untuk Aldo Barreto. Iya, pastinya ada. Dan kita lihat apakah memang satu pelanggaran yang sangat pantas diberikan kartu kuning kedua, karena kita begitu merasa Aldo mengambil. Oh, itu Morera nampaknya juga diberikan kartu kuning mungkin atas protes yang dilakukannya. Ya. Oh, ya, ini sedikit kesalahan. Yang mendapatkan kartu merah adalah Aldo Barreto. Aldo Barreto. Karena memang Aldo Barreto di babak pertama tadi sudah mendapatkan kartu kuning. Ya, ini dia Aldo Barreto yang harus meninggalkan lapangan permainan karena telah mendapatkan 2 kartu kuning. Pemain yang tampil begitu baik dalam Perang Bintang beberapa musim yang lalu, kali ini harus mandi paling cepat dari rekan-rekannya dan harus keluar dari lapangan dengan mengantongi 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dan tentunya bukan penampilan terbaik dari seorang Aldo Barreto pada malam hari ini. Kita lihat sedikit emosional dan pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena dia mundur terlalu jauh sekali hingga memasuki daerah pertahanan sendiri dan melakukan pelanggaran yang sangat keras terhadap Hilton Morera. Firman Udina kali ini. Dan peluang didapatkan. Sebuah bola pantul tadi dilakukan oleh Kate Yamagams untuk Hilton Morera. Kembali kita lihat bagaimana kerjasama yang begitu baik antara Gams dan juga Hilton, walaupun tadi memang bola yang diberikan kepada Hilton tidak dapat dimaksimalkan menjadi gol. Jamie Coyne kembali kepada Hilton Morera. Ada 3 pemain dari ESL All Star yang belum diturunkan, yaitu Supriyono, Mario Kostas, dan M. Ridwan. Coba bermain Victor Igbonevo. Ya, M. Ridwan telah masuk. Kita belum lihat siapa yang digantikan oleh M. Ridwan. Tampaknya adalah Bambang Pamungkas. Ya, seperti hampir semua pemain juga sudah diturunkan. Masih ada beberapa nama yang mungkin belum dapat kesempatan untuk bermain. Kali ini pelanggaran dari Ahmad Mustomi atau Eka Ramdhani. Lihat Eka Ramdhani melakukan sliding tackle terhadap Ponario Astaman. Wow.
walaupun memang mengenai bola, namun kita lihat indikasi dari melakukan pelanggaran atau juga tackling yang begitu keras. Mungkin yang dilakukan oleh Torik Akatiri untuk bisa melindungi pemain dari cedera tentunya. Ridwan kali ini umpan ke tiang jauh, peluang didapatkan. Masih berusaha untuk diambil oleh Kate Kemagams. Duel antara Kate Kemagams tadi. Supardi, Firman Utina, kembali Supardi, masih Supardi. Berikan bola kepada Ridwan. Berhasil dipotong oleh Ricardo Salampesi. Ya, tentu juga memang bukan hanya pemain saja Rendra yang digantikan. Kita juga tadi juga sudah membahas Rendra bahwa Al-Katiri pun diganti oleh Jumadi. Ya itu sah-sah saja karena memang Jumadi Effendi adalah fourth official yang memang bisa mengganti wasit utama kapan saja. Betul. Ridwan kali ini mendapatkan pengawalan dari Mahyadi Panggabean. Kita akan lihat bisakah Ridwan memberikan sebuah penampilannya melalui sektor sayap. Kalau di babak pertama tadi adalah berkumpul sejumlah playmaker di tim ESL All Star, di babak kedua ini adalah berkumpul sejumlah pemain sayap seperti Ridwan dan juga Atep. Eka Ramdhani tampaknya mengambil peran sebagai pengatur serangan setelah Zarahan dan juga Gustavo Lopez keluar, dan tendangan tidak sempurna tadi dari Ridwan. Ya, kembali bisa dipotong. Terupas dari Hilton yang diarahkan kepada Kate Kemagams. Tentunya akan agak sedikit kesulitan bagi seorang Beto Gonçalves, Rendra, karena harus bermain seorang diri sebagai striker setelah ditinggal oleh Alderweireld yang mendapatkan kartu merah. Supriyono dan Mario Costas masih menunggu giliran untuk tampil. Victor Igbonevo. Ya, ada seorang pemain sebenarnya yang sudah terpilih tampil di ESL All Star melalui voting, yaitu Safi Sali, tapi tidak bisa tampil karena mengalami cedera. Kembali Ridwan bagi Sriwijaya FC. Musim ini memang Sriwijaya FC tampil terginas, menempatkan sejumlah nama pemain dalam mencetak gol, dan yang paling signifikan adalah dua penyerangnya berhasil mencetak 40 gol, yaitu Kate Kemagams dan juga Hilton Moreira. Made Wirawan. Kembali Hilton Moreira. Ambilan bola dari Ponario Astaman. Kembali ke dalam. Beto Gonçalves gagal melewati Jimmy Coyne. Ya, tadi bermaksud dengan memberikan umpan dengan back heel, namun tidak maksimal Beto. Kembali Ridwan, peluang didapatkan. Kate Kemagams, masih Ridwan. Kali ini tendangan mendatar juga masih berhasil diblok. Ya, cukup baik tadi kita bagaimana usaha dari Sriwijaya untuk bisa menekan All Star ESL. Setelah ditinggal Alderweireld itu tentunya ada semakin banyak celah yang bisa ditembus bagi para pemain Sriwijaya. Made Wirawan.
sedikit menurun tekanan yang dilakukan oleh ESL All Star. Rifki Mokodompit tampil dalam beberapa laga di musim ini untuk Sriwijaya FC. Hilton Moreira mendapat pengawalan dari Zulkifli Syukur. Anggaran bebas kali ini bagi Sriwijaya FC. Lim Junsik. Pelan saya berikan kepada Jimmy Coin. Firman Udina. Kembali Lim Junsik. Thierry Gattuso. Thierry Gattuso. Ya, kita lihat bagaimana Victor Igbonevos bekerja keras untuk mengawal para pemain Sriwijaya. Sementara Made Wirawan bersiap-siap untuk melakukan clearance terhadap sepak pojok ini. Terlepas bola dari Made Wirawan yang berusaha diambil oleh Hilton Moreira. Lagi-lagi kesempatan dimiliki oleh Hilton untuk bisa mencetak gol kedua. Namun tendangannya masih belum begitu maksimal karena mendapat gangguan dari Atep tadi. Bambang Pamungkas sudah berada di bench dari Persij atau tim ESL All Star. Zulkifli Syukur kali ini. Kembali kita lihat bagaimana Made Wirawan langsung tadi maksudnya kepada Atep. Masih Atep berikan bola kepada Ricardo Salampesi. Di kaki lapangan permainan balik ke dalam kali ini. Ya, Nova Arianto dan juga Sis Wanto juga masih menunggu giliran untuk bermain buat Sriwijaya FC. Permainan tadi coba dilakukan oleh Jajang Sukmara. Kembali Ricardo Salampesi yang bernostalgia bersama dengan Victor Igbonevo di pertahanan ESL All Star malam hari ini. Sebenarnya ada seorang pemain lagi yaitu Hamka Hamzah yang tadi sudah ditarik keluar. Rifki Mokodompit kembali kepada Jimmy Coin. Lim Junsik. Ya, kita lihat di sini pressure dari anak-anak Sriwijaya sedikit merepotkan para pemain All Star, di mana tadi Ricardo Salampesi salah memberikan passing. Ya, ini dia Ricardo Salampesi yang bermain 32 kali musim ini dan mencetak 1 gol bagi Persipura Jayapura. Sementara ini kita lihat bagaimana pelatih Miro Janu cukup tegang melihat timnya terus mendapatkan tekanan dari Sriwijaya FC.
Jimmy Coyne. Lim Jun-sik bagi Sriwijaya FC. Sedikit menurun tempo permainan di babak kedua ini. Ya, kita melihat di sini ball position yang dilakukan oleh anak Sriwijaya sedikit berusaha untuk membongkar dan membuka ruang pergerakan dari para pemain ESL All Star untuk keluar. Karena kita tahu juga setelah bermain dengan 10 pemain, kita lihat begitu rapatnya pertahanan yang dilakukan oleh orang atau pemain dari All Star ESL, hanya meninggalkan seorang Beto Gonçalves di depan. Dan juga sekarang kita bahkan juga Beto juga turun untuk melakukan defense. Firman Utina, Sriwijaya FC. M. Ridwan. Kembali kepada Thierry Gattuso. Lebar dia kepada Mahyadi Panggabean. Atep. Hasil rebut Ponario Asaman, Lim Jun-sik. Peluang emas dapatkan kali ini. Hilton Morera lebih memilih memberikan bola kepada Thierry Gattuso dibandingkan untuk melakukan tendangan langsung tadi. Dan satu hal yang sangat menarik, bukan Gams yang ada di depan, justru malah Gattuso yang naik begitu jauh. Kita lihat memang satu kerjasama yang sepertinya memang menandakan atau menunjukkan bahwa seorang striker di kubu dari Sriwijaya tidak begitu egois dan memberikan umpan. Namun saya melihat tadi memang ada kemungkinan lebih baik apabila Hilton melakukan eksekusi sendiri karena sudah terbuka peluangnya untuk bisa mencetak gol kedua. Kita lihat bagaimana ini adalah peluang emas yang didapatkan oleh Sriwijaya FC. Sudah berhadapan dengan penjaga gawang Imari Wirawan, Ya. tapi Hilton lebih memilih memberikan bola untuk Thierry Gattuso. Kita lihat bagaimana peluang emas yang didapatkan oleh Sriwijaya FC yang disesali oleh Hilton Morera, pencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC malam hari ini, dan juga berhasil mencetak 18 gol dan 1 penalti sepanjang musim ini. Lihat Kasar tadi pemain ini sempat membela sejumlah tim di masa ketika menjadi pemain seperti Indramayu dan 3 Berlian, BPD Jateng, Persikabo Kabupaten Bogor. Jajang Sukmara. Terlihat memang dengan 10 pemain ESL All Star sedikit sulit untuk bisa menembus dan meladeni permainan Sriwijaya FC. Betul sekali, dan semakin banyak tekanan dari anak-anak SFC. Kembali ini kita lihat Ponario Asaman mencip bola terlalu tinggi. ya mendapatkan kesempatan dari Ponario untuk melakukan eksekusi, namun kita lihat bagaimana raut wajah kekesalan Ponario karena tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Sebenarnya terbuka sekali peluang dari bagi Ponario untuk melakukan eksekusi dengan baik. Satu hal yang sangat menarik adalah bahwa sampai memasuki menit ke-65 di babak kedua ini hanya satu pergantian oleh Sriwijaya, di mana Rifki Mokodompit yang masuk menggantikan Ferry Sulu, sementara kita belum melihat adanya pemain cadangan yang lain yang diturunkan. Paling tidak juga ini bisa menjadi satu ajang evaluasi bagi para manajemen Sriwijaya untuk bisa menetapkan komposisi timnya untuk di musim yang akan datang. Pengamanan bola dari Zulkifli Syukur terhadap umpan silang yang dilakukan tadi oleh M. Ridwan. Kembali maju Thierry Gattuso. Terus mengepung
para pemain dari Sriwijaya FC. Ya, ini yang tidak diinginkan. Kita lihat juga bagaimana ada balutan di bagian paha sebelah kiri dari Hilton Moreira, di mana tadi Raul mengatakan bahwa memang dia masih mengalami cedera hamstring sebenarnya, namun dipaksakan untuk bermain di pertandingan penutupan ini. Kita lihat crossing tadi mengarah kepada Jimmy Coyne dan juga Hilton Moreira yang masih mendapat gangguan dari lini pertahanan All Star. Lemparan ke dalam. Ya, dengan keluarnya Aldo Barreto memang sedikit merubah strategi permainan dari Miro Janu. Karena kesempatan untuk memasukkan Mario Costas sedikit terhambat. Betul. Sehingga permainan dari ESL All Star memang terlihat berada dalam tekanan dan tidak bisa mengembangkan permainannya. Supardi gagal melewati Atep. Ya, paling tidak dengan melakukan pertahanan, mengharapkan counter attack dari one man sayap yang cukup cepat dari All Star. Paling tidak mereka bisa sedikit mencegah gol tercipta bagi Sriwijaya dan ya offside, dan mencuri peluang kemenangan dari adu penalti nanti, Rendra. Walaupun juga memang sebenarnya bagi Sriwijaya masih banyak sekali kesempatan bisa menembus pertahanan ESL All Star. Ya, kembali tendangan dari Kayama Gams. Ya, terupasnya begitu baik, langsung mengarah ke daerah pertahanan dari All Star tanpa menunggu kesempatan berikutnya. Kita lihat Gams melakukan tendangan yang cukup keras, namun Made Wirawan masih pada posisi yang tepat sekali. Sementara kita lihat di sini bagaimana posisi football dari anak-anak Sriwijaya mencari keseimbangan pertahanan yang tidak baik dari ESL All Star. Baru mereka melakukan terupas-terupas yang begitu menusuk langsung ke daerah kotak penalti. Lagi tekanan melalui M. Ridwan dan juga Supardi. Jadi andalan dari Sriwijaya FC. Bisa menembus Jajang Sukmara. Umpan panjang tadi dari Jamie Coyne. Kembali aman ke dalam Jajang Sukmara. Dengan kondisi yang seperti ini, memang tidak ada pilihan bagi tim ESL All Star untuk lebih bertahan. Dan peluang kembali dilakukan karena memang mereka sedikit kesulitan sekali dengan kekurangan pemain, dan kali ini adalah kecepatan dari M. Ridwan atau Atep di sektor sebelah kiri yang diandalkan untuk melakukan counter attack. Ya, kembali gagal. Kita di sini terupas dari M. Ridwan. Memang sangat sulit, Rendra, kita melihat dengan kurang satu pemain melawan tim juara di ESL musim ini. Kita lihat kembali tekanan dilakukan oleh anak Sriwijaya. Ariel Staman kembali kepada Supardi. Dorong kali ini Firman Utina yang bermain melebar. Umpan Firman Utina sangat baik.
gagal tadi digapai oleh Kate Gabagams dan juga Thierry Gattuso. Atep, Victor Igbonevo, pelanggaran tadi dari Ponari Asaman berebut bola dengan Carlos Salampesi, dan kali ini adalah Atep. Beto Gonçalves, masih Beto Gonçalves. Kita lihat berusaha melewati Thierry Gattuso. Oh, Sedikit terlambat supporting dari lapangan tengah untuk Beto Gonçalves. ya sebenarnya sudah ada pergerakan dari Eka tadi, namun kita lihat chipping dari Beto yang tidak begitu maksimal dan lebih dekat kepada pemain pertahanan dari Sriwijaya FC. Sangat sulit kita lihat bagaimana Beto bisa melepaskan diri dari penjagaan yang begitu ketat dari pertahanan Sriwijaya. Ponari Asaman kembali dengan tempo yang memang sedikit lebih lambat dibandingkan babak pertama. Pan kali ini Ponari Asaman kepada Hildon Moreira. Sapuan tadi yang coba dilakukan oleh Jajang Sukmana. Ahmad Bustomi memegang ban kapten untuk ESL All Star. Oh, Thierry Gattuso dengan Beto atau dengan Atep. ya cukup keras tadi kita lihat. Ya, kartu kuning untuk Thierry Gattuso. Jadi andalan di sektor depan sendirian kali ini Beto Gonçalves sudah tidak lagi disokong oleh dua playmaker Gustavo Lopez dan juga Zahrahan Kranggan. Pada ini adalah pemain naturalisasi Victor Igbonevo. Serangan Kate Gabagams. Ya, pelanggaran dari Gams tadi yang berusaha mencuri bola dari belakang. Inilah yang harus dilakukan oleh Victor Igbonevo, tidak bisa gampang untuk dilewati oleh kedua striker dari Sriwijaya untuk bisa mencegah gawang Made Wirawan kembali terbobolkan. Dan akan semakin menarik, Rendra, apabila kita melihat nanti pertandingan ini harus diakhiri dengan adu final nanti. Kembali peluang didapatkan kali ini M. Ridwan. Atep. Cukup berani memainkan bola di jantung pertahanan. Kali ini adalah serangan dilakukan oleh Sriwijaya FC. Masih Hildon Moreira. Berikan kali ini kepada Firman Utina. Masih Hildon Moreira. Panik barisan pertahanan dari ESL All Star. Ya, kembali diawali dari passing yang salah tadi dan serangan balik yang cepat dari Sriwijaya FC, dan ini dia pergantian yang dilakukan oleh Coach Janu menarik Ya, keluar Beto Gonçalves pencetak gol di babak pertama Liga Top Skor Indonesia Super League di musim ini, di mana Beto Gonçalves mencetak 25 gol digantikan oleh Mario Costas, penyerang dari Persela Lamongan yang mencetak 22 gol di musim ini bersama dengan Persela Lamongan asuhan pelatih Miro Janu. Lima berbanding 1 dalam corner kick menandakan betapa dominannya Sriwijaya FC.
Mario Costas, penyerang asal Argentina, diharapkan bisa menjadi bomber tunggal di sektor depan. Kembali Firman Utina. Ya, tidak terlalu terburu-buru kita lihat anak-anak Sriwijaya untuk membongkar ada pertahanan ESL All Star. Ya, tampak kita lihat Fabiano Rosso Beltran sudah bersantai di bench. Tabrakan Victor Ibonevo dengan Hilton Morera. Oh. Ya, clearance tadi dari Victor dan Hilton juga masuk sehingga akhirnya terkena di bagian pinggang. Siswanto, Hendra disiapkan untuk turun. Kita akan lihat Siswanto akan menggantikan siapa, dan Supriyono, pemain terakhir dari ESL All Star, dimasukkan oleh Miro Janu. Tampaknya pemain yang akan digantikan antara Zulkifli Syukur ataupun juga Jajang Sukmara. Ya. Namun terlihat kemungkinan Jajang Sukmara, Hendra, yang akan digantikan. Terus menerus memang mendapatkan tekanan. Iya, Jajang betul. Sukmara dari Every Duan dan juga Supardi. Serangan lebih dominan di sektor sebelah kanan memang. Sebelah kanan atau juga sayap kanan dari Sriwijaya FC. Kembali Jamie Coin, Lim Junsik dorong bola kali ini. Mahyadi Panggabean pada Kate Gamagams, masih Mahyadi Panggabean. Berikan kepada Firman Utina, datang membantu Supardi. Firman Utina musim ini memang mencetak 5 gol, sebuah gol yang cukup banyak. Pemain yang menjadi pengatur serangan dari Sriwijaya FC sudah berada dalam posisi offside. Lim Junsik, di mana AW1 Dadang S telah mengangkat bendera. Ya. Tepat sekali. Kita lihat offside terhadap Lim Junsik. Siswanto ditarik atau dimasukkan menggantikan Hilton Morera. Dua penyerang dari masing-masing tim yang sudah mencetak gol, Beto Gonçalves dan juga Hilton Morera, ditarik keluar oleh pelatihnya masing-masing. Namun melihat dari cedera yang masih dimiliki oleh Hilton, saya pikir ini satu pergantian yang sudah seharusnya dilakukan untuk mencegah dia lebih lama lagi atau mungkin juga cedera yang akan lebih berat. Dan ternyata betul sekali, Jajang Sukmara ini. Ya, Supriyono masuk dengan Jajang Sukmara, dan Supriyono back sayap senior bermain untuk Persisa Putra Samarinda di musim ini. Rifki Mokodompit, mantan Yoga Persida Tangerang, yang kali ini mampu menjadi pelapis dari Ferry Sulu. Siswanto duel dengan Zulkifli Syukur, berikan bola kepada Kate Gamagams, menghasilkan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita lihat Roni Fauzan cukup tegang kali ini melihat timnya tidak bisa mengembangkan permainan di babak kedua. Made Wirawan tendangan gawang. Dan sementara itu kita lihat Mario Costas belum sedikit pun bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Ya, disinilah akan terlihat Mario Costas menunjukkan kelasnya, apakah selama ini karena dimanjakan oleh Gustavo Lopez atau memang dia juga bisa bermain dengan siapa saja, termasuk dengan Atep ataupun juga M. Ridwan.
ke dalam. Ridwan kali ini masih Ridwan, umpan mendatar. Oh. Masih ada Jamie Cohen. Ya ini mungkin kita melihat serangan pertama yang sedikit bisa merepotkan pertahanan daripada Sriwijaya setelah keluarnya Aldo Barreto. Peluang yang harus dimanfaatkan dari sepak pojok ini, Rendra, karena tidak begitu banyak peluang mereka bisa mendekati gawang Iya. dari Kita lihat SFC. Ricardo Salampesi dan juga Victor Igbonevo pun maju. Ahmad Bustomi kali ini tendangan keras, masih belum menemui sasaran. Tendangan dari Ahmad Bustomi. Terlalu tinggi usaha dari Bustomi untuk melakukan tendangan. Sudah seluruh pemain ESL All Star yang dimasukkan oleh pelatih Miro Janu. Siswanto tadi mulai mendapatkan second win atau juga tenaga kedua para pemain dari ESL All Star setelah tadi hampir sekitar 30 menit di babak kedua terus-menerus digempur oleh SFC. Kembali Thierry Gattuso berikan bola kepada Lim Junsik. Masih Ponario Astaman. Belakang kepada Jamie Cohen. Dorong bola saja Jamie Cohen kepada Siswanto. Kembali Jamie Cohen kerjasama dengan Lim Junsik. Siswanto memenangi duel udara, tapi sundulannya masih berada di atas mistar dari Kit Kemegams. Ya, cukup baik dari crossing dari Siswanto. Crossing pertama yang dilakukannya semenjak dia masuk. Dan kita lihat gangguan yang menurut saya juga cukup positif dari Made Wirawan. Membuat Gams tidak terlalu maksimal bisa melakukan eksekusi dengan kepalanya. Ini dia, kita lihat. Walaupun sebenarnya cukup berbahaya bagi seorang Made Wirawan karena memotong bola di belakang dari Gams yang menjangkau bola terlebih dahulu. Sepertinya ada pergantian lagi, Rendra. Ya. Ahmad Jufrianto masuk menggantikan Firman Mutina. Berarti sekarang praktis permainan Sriwijaya FC akan mengandalkan dua sayapnya, yaitu Ridwan dan Siswanto dalam melakukan tekanan. Lebar ke dalam kali ini bagi tim ESL All Stars. Dan Ahmad Bustomi. Jamie Cohen. Kartu kuning untuk Jamie Cohen. Oh ya, cukup keras dari belakang kita lihat tadi. Jamie Cohen mengambil kaki dari Bustomi. Ya, apabila cedera ini cukup berat, tentunya tidak ada lagi pergantian bagi para pemain All Star ESL. Apa yang harus ditanduk keluar lapangan? Ahmad Bustomi. Tendangan bebas bagi ESL All Star. Ridwan. Tapi Kit Kemegams. Yang bola kepada Siswanto. Ya, kontrol bola yang tidak begitu maksimal dari Sis tadi. Yang terdengar rumor bahwa dia akan kembali ke klub sebelumnya. Karena mungkin juga tidak mendapatkan tempat utama di dalam tim SFC. Akan sangat menarik, Rendra, menanti
perpindahan para pemain untuk di musim yang akan datang nanti. Ya Mega, Jajang Sukmara, Beto Gonçalves dan juga Fabiano Rosa Beltran, dua pemain asal Brasil, berbeda tim. Ya, yang menarik adalah dua pencetak gol di malam hari ini, dua-duanya juga berasal dari Brazil, Beto Gonçalves dan juga Nilton Moreira. Thierry Gattuso masih ada waktu kurang dari 4 menit di waktu normal bagi kedua tim untuk bisa mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dalam waktu 90 menit. Dan apabila skor tetap imbang 1-1 maka langsung dilakukan dan ditentukan dengan shot out atau juga tendangan penalti. Oh, baik sekali. Peluang didapatkan kali ini. Kita lihat sebuah peluang emas. Oh. Ya, sepertinya offside. Eka Ramdhani sudah berada dalam posisi offside. AW2 Suwadi Yunus telah mengangkat bendera. Oh, keras sekali kita lihat. Zul memotong laju dari Siswanto. Ya, Zulkifli Syukur sudah mendapatkan kartu kuning, melanggar. Siswanto. Kita lihat inilah peluang emas yang didapatkan oleh ESL All Star. Ya, sepertinya masih onside, Rendra. Sangat onside sekali. Kita lihat satu Ya, kerjasama yang cukup baik. Ya, Atep sebenarnya masih onside. Eka Ramdhani. Terkena bola sepertinya cukup keras dari tendangan Ponario tadi. Dan kita lihat di sini para pemain gelandang berbeda generasi, Rendra, yang ada di lapangan yang juga sudah pernah merumput bersama tim nasional. Sama-sama memegang ban kapten. Sama-sama gelandang bangkut air Ahmad Busomi dan juga Ponario Asaman. Ya, inilah dia tendangan keras Ponario Asaman yang mengenai wajah dari Eka Ramdhani. Kasar tadi. Paling ke dalam kali ini. Ponario Asaman. Masih tekanan dari Sriwijaya FC. Victor Igbonevo tadi berhasil halau bola. Mau ke dompet. Satu hal yang akan sangat menarik apabila memang terjadi tendangan adu penalti, Rendra. Kita akan melihat apakah suksesor dari Ferry, yaitu Rifki Mokodompit, bisa menjadi seorang penjaga gawang yang juga cukup piawai dalam adu penalti seperti yang dilakukan oleh Ferry Rotinsulu. Mario Kostas. Ridwan pada Mario Kostas. Sulit bagi Mario Kostas, harus melewati dua pemain yang menjaganya. Jamie Coyne. Ya, hanya 2 menit waktu tambahan yang diberikan. Dan kita lihat apakah Sriwijaya mampu bisa mencuri gol di menit-menit akhir ini. Kembali Thierry Gattuso berikan bola pada Supardi. Ponario Asaman. Kembali kita lihat berikan kepada Thierry Gattuso. Masih Thierry Gattuso.
Thierry Gattuso kali ini. Oh, Tepis saja bola tadi oleh Imade Wirawan. Mario Kosas terlepas bola. Thierry Gattuso. Masih ada Ricardo Salampesi. Jamie Coyne. Berikan bola kali ini kembali kepada Siswanto. Onario Astaman gagal. ya salah pengertian. Usada Sparli tadi memberikan passing kepada Ridwan. Ya, sudah hampir dipastikan Rendra. Kita akan melihat tendangan adu penalti bagi kedua tim untuk menentukan pemenang dari pertandingan malam hari ini. Dari Wirawan. Pertandingan Perang Bintang 2012 harus ditentukan melalui adu penalti. Pertama berusaha untuk bisa menjebol gawang dari Imade Wirawan, penjaga gawang dari Persiba Balikpapan. Kali ini kita lihat 4 penalti telah dilesahkan oleh Kate Cabagams ketika pertandingan dalam regular season. Kita akan lihat bisakah kali ini Kate Cabagams mencetak gol ke gawang Imade Wirawan. Mengambil ancang-ancang adalah Kate Cabagams kali ini. Bersiap-siap, Kate Cabagams mengecoh Imade Wirawan. Ya, cukup baik kita lihat di sini. Tendangan dari Gams, tidak dengan tendangan yang keras. Namun penempatan yang begitu baik. Kita lihat di sini jeger pertama Rendra. Kita akan melihat 9 jeger berikutnya apabila semua tendangan dapat dieksekusi dengan baik. Sekali lagi, Perang Bintang adalah satu-satunya gelar yang belum diraih oleh Sriwijaya FC semenjak mereka tampil di Liga Indonesia sejak musim 2004-2005. Mereka telah mengantongi sebuah gelar juara baik di Liga Indonesia ataupun juga Indonesia Super League dan juga di Piala Indonesia, lalu juga di Community Shield dan juga di Inter Island Cup. Dan salah satu prestasi mereka adalah juga lolos ke 16 besar Piala AFC pada tahun 2010. Dan ini ujian pertama Rendra bagi Rifki Mokodompit. Apakah dia mampu menghalau tendangan Zulkifli Syukur? Zulkifli Syukur pemain asal Persib Bandung yang juga pernah meraih gelar juara bersama dengan Arema Indonesia. Kali ini dengan pengalaman yang bisakah mengatasi tekanan yang didapatkan sebagai penembak pertama bagi ESL All Star untuk menaklukkan Rifki Mokodompit. Dan kita saksikan adalah Zulkifli Syukur. Oh, Sangat tenang dan sangat baik tendangan dari Zulkifli Syukur. ya arah yang sebenarnya sudah tepat bagi Rifki Mokodompit. Namun mungkin kerasnya bola dan juga jangkauan yang tidak begitu. Lalu ya kita lihat di sini Rifki di bawah menghalau bola sementara bolanya naik di atas. Namun arah pembacaan tendangan yang sudah cukup baik. Onario Astaman, pemain berpengalaman dari kubu Sriwijaya FC, kapten tim, mengambil tendangan kedua. Dan Imade Wirawan kali ini bersiap-siap. Onario Astaman pernah membela tim PSM Makassar, Persija Jakarta, juga Arema Indonesia dan cukup tenang mengecoh kembali Imade Wirawan. 2-1 Sriwijaya FC unggul atas ESL All Star. Ya lagi-lagi pengalaman yang begitu banyak dimiliki oleh Onario. Cukup tenang, eksekusi mengarah ke sebelah kanan gawang dari Imade Wirawan. Dan lagi-lagi Imade Wirawan tidak dapat menebak tendangan dari para pemain Sriwijaya FC. Supriyono, pemain yang mendapatkan waktu bermain cukup sedikit bersama dengan Kostas, mendapatkan kesempatan sebagai penendang kedua.
lihat kali ini adalah Supriyono. Oh, Lagi-lagi hampir saja tadi diambil oleh Rifki Mokodompit. ya kembali untuk kedua kalinya cukup baik kita lihat antisipasi dari Rifki Mokodompit, walaupun memang belum bisa juga menjangkau bola tendangan dari Supriyono yang cukup deras mengarah ke sudut. Namun kita lihat di sini tebakan yang kedua cukup baik dari Rifki Mokodompit. Jeger keempat, Rendra, sudah terjadi. Ya, selebrasi dari Supriyono, pemain yang paling sedikit bermain dalam waktu menit di Perang Bintang 2012. Sekali lagi ini merupakan inaugurasi dari juara Indonesia Super League Sriwijaya FC. Akankah bisa melengkapkan prestasi mereka dengan meraih gelar juara melalui Perang Bintang ini? Sementara ini M. Ridwan menjadi penembak ketiga bagi Sriwijaya FC. Sudah 3 pemain senior yang ditampilkan, mulai dari Keke Bagam, Ponari Astaman, dan sekarang adalah M. Ridwan. 3 kali dalam 3 kali tendangan Imade Wirawan gagal mengambil arah yang benar. Betul sekali, Rendra. Kita lihat pemain-pemain Sriwijaya memang cukup tenang sekali melakukan tendangan. Lagi-lagi kita lihat sini tidak terlalu jauh dari titik tengah, di mana Imade Wirawan kembali melompat ke arah yang salah. Ini dia pencetak 8 gol, M. Ridwan bagi Sriwijaya FC. Atep kali ini penembak berikutnya dari ESL All Star. Penyerang yang sering bermain sebagai pemain sayap yang sudah tampil 32 kali dengan 6 golnya. Musim ini bersama dengan Persib Bandung, Atep bersiap-siap hanya mengambil beberapa step langkah. Kali ini adalah Atep dan Wow, hampir kembali diambil oleh Rifki Mokodompit. ya kita lihat bagaimana sedikit kekecewaan dari Rifki Mokodompit yang kembali gagal untuk bisa menangkap tendangan para bintang ESL ini. Ini dia, lemah sekali tendangannya, udah mengena ke tangan. Namun kita lihat bola masih dapat masuk ke sudut kiri pojok dari gawang Rifki. Siswanto kali ini. Bisakah Siswanto mengelabui Imade Wirawan, yang sekali lagi juga belum bisa membaca arah dengan benar dalam beberapa penembak-penembak yang diturunkan oleh Sriwijaya FC. Siswanto kali ini mengambil arah tendangan. Sudah bersiap-siap adalah Siswanto dan kita akan lihat sudah melewati garis atau belum. Tendangan dari Siswanto yang membentur mistar gawang. Ya, nampaknya bola keluar lagi, Rendra. Dan ya, tepat sekali, gagal tendangan Siswanto. Ini dia Siswanto yang sudah mencetak 5 gol dan memang tendangannya belum melewati garis. Ya, untuk kali ini cukup tepat tebakan dari Imade Wirawan, walaupun tidak bisa menjangkau bola, namun bola mengenai mistar gawang dan kembali keluar. Mario Costas musim ini mencetak 3 gol melalui titik penalti. Mario Costas dalam regular season, bisakah ia mencetak gol di Perang Bintang malam hari ini? Dan akankah Rifki Mokodompit membaca arah yang benar dalam penembak keempat dari ESL All Star dan Mario Costas dan ditahan oleh Rifki Mokodompit. Ya, untuk kali keempat akhirnya Rifki mampu memblocking tendangan dari pemain ESL All Star Mario Costas. Sepertinya Rifki akan siap untuk menjadi pengganti bagi Ferry Rutin Sulu. Ya, dari segi postur pun juga Rifki Mokodompit menjanjikan untuk menjaga gawang masa depan bagi Sriwijaya FC ataupun juga Indonesia. Betul. Kita lihat kekecewaan dari Mario Costas, pemilik 18 gol atau 22 gol bagi Persela Lamongan. Dan Supardi, saksikan berjalan cukup tenang. Apabila mampu mencetak gol, maka akan membuat tim Sriwijaya FC unggul 4-3. Mengambil ancang-ancang. Kali ini adalah Supardi, pemain bek kanan dari Sriwijaya FC. Supardi masuk 4-3. Ya, baik sekali kita tenang dari Supardi. Ini menjadi satu hal yang sangat berat bagi tim ESL All Star karena harus bisa memasukkan bola ke gawang Rifki Mokodompit yang sudah menahan satu tendangan penalti. Dan kita akan lihat siapakah penendang dari ESL All Star
Ada M. Ridwan, ada juga Ahmad Bustomi yang akan bisa menjadi penembak terakhir. Atau juga Eka Ramdhani. Siapakah yang menjadi penendang kelima? Ya, Ricardo Salampesi ternyata. Bukan dari M. Ridwan, lalu juga bukan dari Ahmad Bustomi, dan juga bukan Eka Ramdhani, tapi adalah Ricardo Salampesi yang pernah meraih gelar juara bersama dengan Persipura Jayapura. Dan bisakah Rifki Mokodompit menyelesaikan perang bintang ini dengan sebuah save melalui tangannya? Oh, dan Rifki Mokodompit menahan 2 tendangan penalti membuat Sriwijaya FC menjadi juara Indonesia Super League dengan menjadi pemenang di Perang Bintang 2012. Dan akan kita lihat, akankah semua pesta inaugurasi kemenangan dari sang juara Sriwijaya FC di malam hari ini dilengkapi dengan pemilihan dari pemain terbaik untuk Kate Jerome Kayamba Gams. Dan piala oleh Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti kepada dan penyerahan cek sebesar Sriwijaya FC 2,5 miliar yang diberikan kepada kapten tim Ponario Asaman dan juga hadiah uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Ini dia penyerahan kepada kampion Indonesia Super League 2011-2012 Sriwijaya FC. Pesta yang sangat sempurna tentunya bagi masyarakat Palembang dengan gelar juara Indonesia Super League 2011-2012 dan juga kemenangan di perang bintangnya malam hari ini terhadap tim yang terdiri dari pemain-pemain terbaik dari Indonesia Super League 2011-2012. Selamat kepada Sriwijaya FC sebagai juara kampion Indonesia Super League 2011-2012 di musim ini.